Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita akan lihat dulu apa yang disebut-sebut oleh orang sebagai BRI atau Belt and Road Initiative dari Tiongkok. Tanggal 17 Oktober lalu Presiden Jokowi menghadiri KTT BRI di Beijing. BRI itu adalah program yang diciptakan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping tahun 2013. Tahun ini sudah 1 dekade untuk Tiongkok berinvestasi di lebih dari 138 negara. Sejak dijalankan, inisiatif ini sudah membiayai ribuan triliun rupiah proyek infrastruktur yang menyebar di Asia, Afrika, Eropa, Amerika Latin, termasuk Indonesia. Dan di KTT BRI di Beijing 17 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih atas kontribusi BRI Tiongkok di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dan nantinya juga diharapkan, ini disampaikan oleh Presiden Jokowi, untuk mendukung proyek Ibu Kota Baru atau IKN. Dan pemirsa, inilah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, sekarang disebut kereta Wush, yang nilainya adalah sekitar 7,2 miliar dolar Amerika atau sekitar 114 triliun rupiah. 75% utang proyek kereta cepat ini diberikan oleh China Development Bank, tenornya 30 tahun, selebihnya ditanggung konsorsium BUMN Indonesia dan Tiongkok. Menurut anggota Komisi 11 DPR, Anies Biarwati, Indonesia harus membayar cicilan 226 miliar per bulan. Ini kurang lebih setara dengan 68 kali perjalanan KCJB per hari. Apakah mungkin tercapai perjalanan ini? Kalau tidak sanggup, apakah kemudian KCJB juga akan diambil alih Tiongkok? Saya ingin langsung bertanya ke Mbak Anies. Mbak Anies, itu benar harus berapa tadi? 200 miliar per bulan? 226. 226 miliar per bulan. Dan dengan kondisi utang proyek kereta cepat itu, maka per bulan cicilannya itu 226 miliar. Jadi kalau sekarang Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa target dari WUS ini adalah 68 kali perjalanan per hari. Per hari. Baik. Ini pun tampaknya belum cukup untuk membayar cicilan itu. Jadi kan sekarang perhitungannya adalah seberapa proyek itu bisa kembali, begitu kan? Dan kita sudah belajar ya dari proyek kereta cepat ini dari awal sudah kelihatan melenceng itu tadi. Dan kemudian ketika kita dapatkan pada bayar yang harus dibayar per bulan, ini tentu akan sangat memberatkan. Dan jangan-jangan nanti APBN lagi yang terkena. Semoga tidak ya. Saya ingin ke Mas Fitra, Belt Road Initiative ini sebenarnya lebih banyak untungnya Indonesia masuk ke situ, atau memang harus juga bermain dengan negara-negara yang lain sebetulnya? Iya, jadi sebenarnya saya pernah tulis di buku saya Trade Strategy Indonesia from Regionalization to Regionalism. Intinya dominasi satu entitas tertentu itu akan memberikan net welfare gain yang negatif ya. Baik secara bilateral maupun secara regional. Karena dimusuhi yang lain begitu? Atau bagaimana? Ya, ada beberapa konteks. Yang pertama adalah kalau misalnya dengan kasus dengan China ya. China itu fleksibel. Nah, makanya dengan fleksibilitas itu bisa agresif dan bisa mendominasi begitu ya. Tapi di sisi yang lain fleksibilitas itu juga punya hantu. Hantunya adalah ya shallow. Ketika shallow berarti ada potensi cost overrun dan ada time overrun. Dan ini tidak hanya terjadi di 1 atau 2 proyek saja gitu ya. Dan oleh karenanya ini akan memberikan net welfare gain negatif. Belum lagi kalau kita bicara labor standard, environmental standard dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah dia memiliki potensi untuk ketika dia terlalu dominan, dia akan mempunyai potensi untuk crowding out potential investors gitu. Jadi itu saya sudah justifikasi dengan beberapa calon investor ketika mereka mau masuk, ketika mereka melihat China terlalu dominan, itu akan mereka jadi takut untuk atau enggan untuk masuk. Tapi di tengah kondisi ekonomi global, Mas Fitra, ini kan disebut-sebut ya Tiongkok inilah yang paling punya banyak uang, yang paling leluasa juga untuk berinvestasi. Amerika Serikat kesulitan, Eropa kesulitan, negara Asia yang lain juga mungkin kesulitan. Berarti utang dengan Tiongkok ini bagus ya? Begini, jadi kalau kita bicara utang bilateral, sebenarnya dalam konteks ini kita cuma punya 11,1% ya dibandingkan dengan 88,9% total utang di SBN. Jadi sebenarnya ini kita belum jatuh ke debt trap, masih jauh sekali ya. 11 itu kepada sekian negara?
Iya, kepada sekian negara, dan Tiongkok pun itu bukan termasuk yang paling besar. Yang paling besar kan Singapura, 53 miliar US dollar. Nah, Tiongkok baru nomor 4, 20 miliar US dollar. Tapi kalau kita lihat dari progresivitasnya, itu cukup meningkat tajamnya. Nah, dalam konteks itu sebenarnya, ini mengkhawatirkan, tetapi tidak menjadi masalah atau belum menjadi masalah. Jangan ikut Pak Misbahun aja, jangan diarahkan ke utang, itu investasi aja. Dan tidak usah di backup oleh APBN. Itu aja, kalau itu aman semua, nggak ada masalah. Dia bangkrut sendiri kalau dan akan diambil alih orang lain. Jadi dikatakan tadi Cina lebih fleksibel. Iya, fleksibel karena Cina tidak pernah mengaitkan utang mereka dengan urusan HAM. Urusan demokratisasi, nggak pernah. Cina pokoknya komersial, masuk. Tanpa persyaratan apapun. Tapi di tengah jalan berubah persoalannya kenapa Eropa, Amerika dan lainnya tidak mau masuk mengatakan karena secara komersial tidak ketemu. Tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan. Secara komersial tidak menguntungkan. Itu naifnya kita di backup sama APBN. Tapi Pak Didi, ada sebuah risiko. Risiko Cina ini kan harus dibayar upahnya. Ketika Cina membantu kita downstreaming hilirisasi, Cina minta itu dong. Keuntungan. Bukan, minta ya kamu harus ikut Belt Road Initiative. Dalam kerangka besar kita sama nih, ketika kerjasama. Amerika dulu. Ketika Amerika memberikan pinjaman sama kita, ya Anda harus melakukan demokratisasi, penghormatan terhadap HAM dan sebagainya. Nah, ini kan sama, Pak, teorinya. Ketika Jepang diakomodasi oleh Amerika, dia beli surat utang Amerika. Baik. Ketika Korea, Pak, diakomodasi untuk menjadi salah satu itu, dia beri surat utang. Cina juga sama. Masalahnya diplomasi ekonomi. Kan saya sudah menyampaikan tadi, dengan Bank Dunia kita rugi, dengan Jepang rugi, dengan Cina lebih vulgar lagi. Kan kita ini ada kemanusiaan dibantu oleh Bank Dunia, bunganya 1%. Tapi markupnya gila-gilaan di detailnya, di lapangan. Kasus koruptif, Pak Didi, kasus korupsi itu terjadi di mana-mana. Sejak zaman kita pinjam ke Eropa, IGG, World Bank dan sebagainya. Lah orang budaya korupsinya nggak diperbaiki. Kalau Bank Dunia kan pemborongnya itu kan ikut di belakangnya, itu yang harus kita juga. Kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges kembali selesai Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.